Apapun masalahnya, tetap semangat yuk. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar Bun hari ini? Semoga Bunda selalu diberikan kenikmatan yang luar biasa dan rezeki yang tiada terkira. Hari ini mau masak apa nih Bun buat keluarga? Kalau aku hari ini lagi masak sayur asem Bun. Ini tadi aku cuman pakai 4 macam sayur doang ya Bun. Aku cuman pakai daun ubi, kemudian terong, wortel sama apa tuh namanya, kol. Nah ini sebelum airnya mendidih aku udah masukin duluan ya Bun sayur yang keras dan bumbu-bumbunya karena udah siang Bun. Tadi aku kesiangan. Nah ini yang udah mendidih, udah matang baru aku masukin daun ubinya. Soalnya kan daun ubi tuh gampang lembeknya ya Bun. Jadi aku masukin belakangan. Nah ini yang udah aku kasih asem Bun. Nah tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini baru kita matiin apinya. Dan sayur udah siap buat dihidangkan Bun. Berikutnya ini aku goreng tempe ya Bun. Kalau tempe digoreng doang tuh anak-anak mau Bun, mau makan kalau masih hangat gitu ya. Tapi kalau udah di sayur mereka nggak mau Bun. Aneh katanya rasanya Bun. Nah ini kita tunggu agak kering baru kita balik kayak gini ya Bun. Nah udah mateng Bun tempenya. Ini mau aku pindahin ke tempat lain. Nah berikutnya ini aku juga goreng cuek ya Bun. Ini aku cuman tambahin tepung ayam, ditepungin biar minyak bekas goreng ikannya nggak terlalu gelap Bun. Susah banget ini dibaliknya. Yah kok nggak nurut sih. Nah akhirnya bisa juga. Tinggal satu nih yang belum dibalik. Alhamdulillah ternyata gampang Bun yang satunya Bun. Nah tinggal tunggu kering Bun. Nah berikutnya saya juga mau goreng ayam Bun. Soalnya ternyata tadi kalau dihitung-hitung lauknya kurang kalau sampai siang. Jadi saya tambahin ayam. Ini mau saya pakein tepung gitu aja ya Bun. Digoreng pakai tepung gitu doang. Ini aku mau belah jadi 4 aja. Karena buat sarapan doang kita berempat. Jadi dipotong jadi 4 aja. Ini kemarin saya pilih yang filet paha. Tapi yang pakai kulit ya Bun. Soalnya rencananya emang mau bikin ayam goreng tepung gitu Bun. Jadi saya pilih yang masih ada kulitnya. Nah setelah dikasih tepung kayak gini tinggal goreng Bun. Nah kayak gini Bun. Ini langsung saya goreng ke empatnya ya Bun biar cepet. Nah sambil nunggu ayamnya mateng nih biasanya saya sambil beresin wadah-wadah yang kotor Bun. Nyuci kotak bekas ayam, talenan, pisau gitu-gitu Bun. Jadi ntar pas kita berangkat kerja udah nggak ada yang kotor gitu loh Bun. Jadi diusahain memanfaatkan waktu sebaik mungkin Bun. Kalau udah di dapur ya di dapur sampai beres gitu Bun. Jadi tadi sebelum masak bersih, selesai masak juga harus bersih gitu Bun. Kadang saya juga masih sempat ngepel lantai dapur ya Bun setelah masak. Nah selesaikan Bun, siap buat sarapan. Nah berikutnya saya mulai beresin lantai atas. Begitulah ya Bun kehidupan ibu rumah tangga, mulai dari nyiapin sarapan, beberes. Tapi nggak apa-apa Bun, semuanya itu dinikmatin aja. Ketika waktunya masak ya udah masak, ketika waktunya beberes ya udah beberes. Karena mau nggak mau ya emang harus kita kerjain Bun. Jadi diniatin dengan hati yang ikhlas aja, dengan niat mencari pahala gitu aja Bun. Biar lelahnya kita itu terbayarkan gitu loh Bun, nggak sia-sia. Jadi kalau kita ngelakuinnya dengan hati yang senang, sekitar kita pun juga ikut senang. Nah itu nanti akan dicontoh Bun oleh anak-anak kita. Jadi rapinya kita itu akan dicontoh, tenangnya kita itu juga akan dicontoh. Tapi kalau kita gampang emosi, nanti anak juga tumbuhnya menjadi anak yang gampang emosi. Kalau keadaan rumah kita berantakan, anak pun nantinya juga rumahnya akan berantakan juga gitu Bun. Jadi didikan itu emang dimulai sejak dini ya Bun. Jadi mumpung anak-anak masih bisa dikendaliin, kendaliin Bun. Asal yang nyuruh kayak kita gini nggak bosen-bosen ya Bun. Dan jangan takut berselisih paham dengan anak. Itu salah satu tantangan kita Bun.
Tapi Bunda jangan nyerah. Soalnya buat kebaikan dia juga gitu loh Bun. Nah kayak ngerapiin kamar gini ya Bun. Dulu anak saya tuh jarang ngerapiin kamarnya Bun. Karena alasan buru-buru mau sekolah lah atau apalah. Tapi terus saya nasihatin, saya kasih tahu sampai akhirnya dia mau mengerti Bun. Awalnya sih masih banyak penolakan ya Bun. Bahkan sampai sekarang kadang dia itu masih suka males gitu loh Bun beresin kamar. Terutama yang anak saya paling kecil ya Bun. Tapi saya terus berusaha nasehatin, berusaha ngasih tahu bahwa itu ntar buat kebaikan dia sendiri. Jadi sekarang ini udah lebih baik dari dulu Bun. Emang perubahan itu butuh proses ya Bun. Jadi kita harus sabar. Sabar itu nggak ada batasnya Bun. Jadi selagi kita masih bisa bersabar, ya bersabarlah. Jangan memiliki pemikiran bahwa ya kalau sabar kita yang diinjek-injek dong. Kalau menurut saya jangan ya Bun, apalagi dalam keluarga. Karena dalam keluarga itu ya intinya saling support Bun. Tapi dalam situasi tertentu yang riskan, kita boleh nunjukin kekuatan kita. Misalkan nih Bun, misalkan loh ya Bun, kalau terjadi penyelewengan atau ada pelakor gitulah Bun. Nah ini kita harus tunjukin sikap. Tapi nunjukinnya sekali dua kali doang ya Bun. Setelahnya nggak usah Bun. Biar orang lain yang berpikir, kita nggak usah. Biar kita tetap berwibawa Bun. Dan yakinlah Bun, yang menabur pasti akan menuai. Pegang prinsip itu aja Bun. Jadi apapun masalahnya tetap semangat jalani hidup ya Bun. Karena ada atau tidak ada masalah, hidup akan terus berjalan. Jadi biarkan masalah itu mewarnai hidup kita Bun. Dan ingat ya Bun, jangan mau dibuat lemah oleh masalah. Jangan mau dibuat mager, jangan mau dibuat patah semangat atau uring-uringan karena masalah. Bunda harus bisa menenggelamkan masalah itu sampai masalah itu nurut ke Bunda. Bayangkan kita lagi menjinakkan binatang buas Bun. Jadi kalahkan masalahmu. Dengan apa? Dengan menghadapinya secerdik mungkin. Menangkalnya sebagus mungkin hingga bisa meredamnya menjadi kekuatan iman dan batin yang tangguh luar biasa. Jadi ketika suatu saat kita dihadapkan pada suatu masalah lagi, kita udah nggak terlalu mikirin gitu loh Bun. Alah udah pernah, aku udah punya rumus penangkalnya. Aku pasti bisa ngelewatin semua. Dan nanti semua akan baik-baik aja. Buktinya sampai saat ini aku masih bisa berdiri tegak. Harus menguatkan diri Bun. Jadi kalau ada masalah jangan dihindari Bun, tapi harus dihadapi biar masalah itu selesai. Tapi kalau ketika ada masalah kita menghindar, iya sekarang oke-oke aja. Nah ketika suatu saat masalah lama itu menghadang lagi, Bunda pusing lagi karena nggak dituntasin waktu itu dan karena nggak punya rumus buat ngadepinnya. Gak nemu jalan keluar, udah dibiarin. Ntar ketemu masalah baru lagi, dibiarin lagi, akhirnya numpuk. Masalah kecil, numpuk jadi masalah besar. Akhirnya yang berat masalahnya itu harusnya cuma 1/4 jadi 1 kilogram gitu Bun. Jadi nambah berat. Dan lagi Bun, kalau ada masalah yang diperbaiki itu kitanya dulu Bun. Jangan ngarepin perubahan atau perbaikan dari orang lain. Soalnya kadang susah Bun kalau ngarepin perubahan dari orang lain. Jadi yang benar kita perbaiki diri kita dulu. Ini mungkin banyak yang gak setuju ya Bun, tapi cobalah Bun buat kebaikan kita sendiri. Mungkin kalau kita yang baperan ya kita kurangin bapernya kita. Kita yang suka iri ya kita kurangin irinya kita. Atau mungkin omongan tetangga yang terlalu pedes, ya kita sabarin hati kita dan coba tuh gak terlalu baper dengan omongan-omongan mereka. Jadi yang masih panas hati mereka, kita mah santai Bun. Karena kita udah bisa menguasai emosi kita dan mengubahnya menjadi sebuah kesabaran. Dan Allah itu paling suka sama orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Ini sama artinya bahwa kita lebih dengerin Allah daripada setan Bun. Iya kan Bun? Dan Allah akan ganti kesabaran kita itu dengan sesuatu yang luar biasa Bun. Asal kita rela ya Bun, kita ikhlas, kita ridho. Maksudnya ridhonya kita itu karena Allah gitu loh Bun. Bukan karena mencari wah di antara sesama manusia. Rugi Bun. Buat apa? Karena dunia itu sifatnya sementara.
Jika suatu saat orang yang membuah kita itu nggak sengaja terlukai oleh kita, atau dihasut oleh seseorang yang akhirnya membenci kita, dia akan berubah, Bun. Kecuali orang yang dihasut nggak gampang kehasut ya, Bun. Itu jarang, kecuali orang yang benar-benar berbuat baiknya itu karena Allah. Nah, orang yang seperti ini pasti dia pemaaf. Meskipun ada terbersit rasa kesal, tapi dia bisa menguasainya. Nah gitu ya Bun, jadi kalau ada masalah jangan terlalu dipikirin Bun, tapi gak yang masa bodoh gitu ya Bun, karena kalau cuman masa bodoh kita gak akan ada proses belajarnya Bun. Gimana cara ngadepin orang yang julid, gimana cara ngadepin orang yang suka iri, suka memfitnah, bahkan ngadepin pelakor. Ya Allah, amit-amit ya Bun. Pokoknya dalam apapun yang Bunda harus lakuin adalah tenang dulu, biar kita bisa berpikir normal dan benar Bun. Jadi suatu saat nggak keluar kata-kata gini, misal gini Bun, ah harusnya dulu aku kayak gini ya, atau aturan dulu aku tuh begitu aja ya. Nah itu Bun yang biasanya disesali karena salah mengambil sikap dalam keadaan emosi. Pokoknya Bun, kalau ada masalah yang paling aman itu tenang dan diam dulu. Nah gitu ya Bun sharing hari ini, dan lagi-lagi saya mengatakan bahwa ini hanyalah sharing, jadi bukan bermaksud untuk menggurui atau menganggap diri ini lebih, karena saya juga masih proses belajar, jadi ini hanya berbagi sedikit yang saya tahu. Semoga bermanfaat ya Bun, terima kasih sudah menonton Bun, bye.